Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Tom Lembong melawan ya teman-teman akan mengajukan pra peradilan ya teman-teman. Dan juga di sini beberapa pakar hukum ada yang mengatakan di mana sekolah jaksa yang menangkap Tom Lembong, lalu pasal yang dikenakan adalah pasal keranjang sampah ya teman-teman, cukup keras perlawanan dari para pakar hukum, ada pakar hukum pidana contohnya ya teman-teman. Jadi ini fenomena baru, ada koruptor ditangkap ya, tetapi malah diberi pandangan kritis karena mungkin dianggap politis ya teman-teman, dan mungkin dianggap tidak seimbang karena ada menteri-menteri lain yang tidak diperiksa. Ini akan seru ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Silakan aja, kan Dirdik kemarin sudah sampaikan itu adalah hak dari tersangka ya, dan itu dijamin. Silakan aja, kan Dirdik kemarin sudah sampaikan itu adalah hak dari tersangka ya, dan itu dijamin oleh hukum acara. Ya. Sebetulnya kejanggalan apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersangka? Apakah urgensinya dilakukan penahanan? Berkali-kali saya sudah sampaikan, penahanan ini adalah upaya paksa yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukan. Karena beliau sangat kooperatif, tidak mengulangi perbuatannya, dan beliau juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Jadi tidak ada hal-hal dalam pasal 21 KUHP itu yang menunjukkan bahwa dia patut dilakukan penahanan. Nah, inilah yang mungkin jadi salah satu bahan pertimbangan kita. Lalu yang kedua adalah tentang penetapan beliau sebagai tersangka. Tadi kita dengar penjelasan Kapus Penkum bahwa saat ini masih dicari kerugian negara. Ini juga menjadi lucu. Orang sudah dijadikan tersangka, sudah ditahan, kerugian negaranya baru mau dicari. Tentang itu juga menjadi hal yang lucu. Karena temuan BPK yang kami pelajari kemarin, temuan BPK yang dibuat itu menjadikan dasar tidak menyebutkan tentang kerugian negara pada saat itu. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau korporasi ya kemudian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu, ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu, ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana. Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak, itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya. Iya, karena begini, kalau di kepolisian sesuai hukum acara pidana ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi atau di KPK laporan kejadian LK. Tapi di kejaksaan saya nggak tahu apakah itu LI atau laporan jaksa atau laporan polisi atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan sprindik langsung. Nah, baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tindak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu di penegakan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyidikan. Di situ. Jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya aja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyidikannya menurut saya cukup salah berat, bukan salah sedikit, salah berat di sini, gitu loh. Jadi kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Ekuin, kemudian bea cukai, barang ini gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal, atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum? Kalau di Indonesia itu pasal satu-satunya pasal keranjang sampah untuk bisa menetapkan orang menjadi tipikor korupsi. Karena maksudnya gimana pasal keranjang sampah, Prof? Kan cuma suap. Kalau orang suap itu baru tipikor. Kalau negara dirugikan karena kebijakan, itu dilihat adalah masalah administratif kebijakan.
kebijakan itu tidak dapat dipidana dalam 3 hal. Pertama, Ya. kebijakan itu dikeluarkan dengan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dia nggak bisa dipidana karena melalui kebijakan. Yang kedua, kebijakan itu dikeluarkan dengan feasibility study, dengan kajian yang cukup mendalam, ya, sudah dipikirkan resiko dan segala macam. Yang ketiga, kebijakan itu dikeluarkan dari orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan tersebut. Jadi kalau syarat ketiga itu sudah dilaksanakan oleh Tom Lembong, itu nggak bisa dipidana. Sama seperti kasus Karen. Karen juga begitu kan. Dia pada putusannya dibebaskan. Kenapa? Karena ada business judgment rule. Dia Ya. melakukan itu dengan 3 syarat itu begitu. Berarti penangkapan terhadap dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini bisa dikatakan mengada-ngada sebenarnya ya? Kalau saya katakan bukan mengada-ngada, kurang cukup bukti. Ya, Kurang cukup bukti. Karena untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti, ya. Nah, 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu kan. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal, begitu bisa terjadi. Nah, 2 alat bukti yang sah itu apa? Kalau dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3, yang paling utama adalah unsur kerugian negaranya dulu. Itu memang ciri khas dari pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak bisa dihilangkan itu ciri khas itu. Kalau Ya Anda ini kan mau tapi sudah menetapkan dikatakan sebagai Prof, tersangka, sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung ada kerugian negara 400 miliar. Walaupun tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit, barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Ya, Prof, ini Prof, sebagai pembanding sebenarnya perlu tidak sih Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya, karena ex-Menteri Perdagangan selain Tom Lembong yang juga memberikan izin importasi gula ini ya bukan hanya Tom Lembong gitu loh. Menarik nih. Ya, kalau tidak diperiksa akhirnya masyarakat bilang ini tebang pilih kan begitu kan. Kok Tom Lembong yang melakukan hal ini yang identik atau hampir sama dengan para menteri-menteri yang lain juga produksi gula juga, kenapa nggak diperiksa? Diperiksa dong semua kalau kelakuannya. Jadi masyarakat kan menilai loh, terjadilah yang namanya tebang pilih. Jangan sampai begitu. Nanti masyarakat menilai kejaksaan sangat berpengaruh gitu, kok bisa terjadi tebang pilih. Saya yakin yang lain juga harusnya mempunyai karakteristik yang sama ya, kalau ujung-ujungnya adalah kebijakan. Dan di negara ini namanya menteri pasti mengeluarkan kebijakan yang mempunyai risiko. Ya, nah apakah dengan kebijakan yang punya risiko semua menteri bisa dijadikan tersangka? Tidak, iya bisa begitu. Makanya kalau memang ada aliran dana, itulah makanya sekali saya katakan pasal 2 itu perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, ada niat jahat, mens rea, bukan administratif begitu. Sangat luar biasa penjelasan dari para pakar hukum yang sudah kita saksikan, menambah pengetahuan kita untuk kasus ini. Dan saya sangat tertarik tadi pada bagian kalau para menteri ini memang ada kalanya harus mengambil kebijakan yang beresiko. Kalau semua kebijakan beresiko dan bisa bikin rugi ini bisa dipidana, ini berbahaya pada para menteri yang tidak akan berani lagi mengambil kebijakan, bahkan mungkin tidak berani menjadi pejabat karena ya seperti ini kebijakannya bisa dipidana. Maka harus ada mens rea juga kan tadi kata pakar hukum yang sudah kita simak ya teman-teman. Aduh mohon maaf saya tidak ketemu nama beliau ya teman-teman, tapi sangat hebat penjelasannya. Dan saya sepakat ya, karena contoh kementerian yang misalnya harus mengambil keputusan tentang mobil listrik misalnya ya, sesuatu yang keuntungannya baru terjadi di masa depan, ini kalau dianggap sebuah kerugian bagaimana? Kan tentu akan menjadi suatu yang menakutkan sehingga tidak akan diambil kebijakan itu, padahal itu adalah investasi masa depan. Ya misalnya mobil listrik itu adalah investasi masa depan, kalau dibangun ekosistemnya sekarang belum untung, tetapi di masa depan akan untung. Nah ini kan
menjadi kebijakan-kebijakan yang keuntungannya di masa depan sekarang terkesan rugi padahal itu investasi. Nah, itu ya teman-teman yang menjadi polemik dan isu menarik untuk kita juga bisa belajar sama-sama. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.